Sederet kejahatan ini belum terpecahkan. Sejumlah korban meninggal bisa saja masih menanti kepastian hingga saat ini. Tidak semua kejahatan dapat diselesaikan. Dilansir dari The Occult Museum, Badan Statistik Amerika Serikat mencatat, hanya 64% kasus pembunuhan di Amerika yang dapat diungkap dan berujung penangkapan. Sisanya menjadi misteri yang tak terpecahkan. Kasus-kasus mengerikan yang tak selesai akan selalu membangkitkan keingintahuan orang banyak. Bahkan, kisahnya tak jarang menjadi inspirasi bagi banyak buku, film, dan lainnya. Kisah-kisah berikut ini merupakan sederet kasus pembunuhan paling mengerikan yang tidak berhasil terpecahkan. Dengan kengerian sekaligus rasa penasaran, kasus-kasus ini terus mengusik keingintahuan banyak warga Amerika hingga saat ini. 1. Villisca Axe Murder House. Tahun 1912, keluarga Murray tinggal di rumah tua bercat putih di kota kecil Villisca, Iowa. Suatu malam, Joe dan Sarah Murray tidur di lantai atas, sementara keempat anak mereka tidur di ruangan yang lain. Ada dua orang teman anak mereka yang berkunjung dan ikut menginap di sana. Siapa sangka, mereka semua akan tewas mengenaskan malam itu. Pada dini hari, seseorang masuk mengendap ke rumah keluarga Murray, entah siapa. Satu lengan membawa lampu minyak yang redup. Lengannya yang lain menenteng sebuah kapak besar. Keesokan hari, seorang tetangga menemukan seluruh orang yang ada di rumah itu bersimbah darah, tewas secara mengenaskan, dibantai menggunakan sebuah kapak. Seluruh penyelidikan, kepala Joe yang mendapat hantaman kapak setidaknya 30 kali. Anehnya, sang pembunuh seperti melakukan beberapa ritual setelah ia menghabisi semua orang. Selesainya, menutup seluruh cermin dengan kain, membungkus seluruh kepala yang ia bunuh dengan spray, kecuali Joe. Sang pembunuh pun meletakkan daging mentah di ruang tengah. Di atasnya terdapat sebuah gantungan kunci. Pihak kepolisian tak bisa menjelaskan dengan pasti tentang semua itu. Akhirnya, mereka menutup kasus itu tanpa kejelasan. Tak lama setelah pembunuhan keluarga Murray, di tempat lain terjadi pembunuhan dengan pola yang mirip, sebuah kapak dan lampu minyak tua. Polisi tetap tak berhasil mencari hubungan kasus-kasus tersebut. Kini, keluarga Murray telah berubah menjadi sebuah hotel dan semacam museum bagi mereka yang cukup berani untuk masuk dan menginap di sana. Di sana terpampang pelang bertuliskan Villisca Axe Murder House. 2. The Axemen, si penggemar musik jazz. Dari Mei 1918 hingga Oktober 1919, warga New Orleans dan sekitarnya di Louisiana gempar diteror oleh sebuah pembunuhan berantai yang membingungkan. Korbannya beragam dari mulai lansia, gadis miskin peranakan Amerika Itali, pemuda lelaki dewasa, bahkan ibu hamil. Kebanyakan, pembunuhan dilakukan dengan menggunakan kapak milik korban. Warga akhirnya menyebut sang pembunuh dengan julukan The Axemen, pria berkapak. The Axemen kian terkenal ketika ia menulis surat kepada sebuah surat kabar lokal. Ia bersumpah akan kembali datang untuk membunuh pada malam 19 Maret 1919. Anehnya, dalam surat itu ia mengaku menyukai musik jazz. Karenanya, ia tidak akan membunuh orang yang memutar musik jazz di rumahnya pada malam itu. Sontak, seluruh kota pun beramai-ramai memutar musik jazz. Malam itu, kota menjadi hingar, namun tetap was-was. Ternyata, The Axemen menepati janjinya. Tak ada orang mati pada malam itu. Hingga kini, identitas dan motif pembunuhan The Axemen masih belum terungkap. Konon, ia telah mati ditembak oleh seseorang yang tak dikenal. Tak ada kabar yang pasti tentang hal itu. Yang jelas, kisah ini telah menjadi inspirasi bagi banyak novel, film, serial TV, musik, hingga komik.
3. Pembunuhan torso, penjagal dari Cleveland. Salah satu kejahatan yang terkenal di Northwest Ohio adalah peristiwa pembunuhan yang disebut dengan torso atau Kingsbury Run yang terjadi di pertengahan tahun 1930. Pembunuhan terjadi dengan sangat mengerikan. Ia selalu melakukan mutilasi. Karenanya, banyak orang yang menduga sang pembunuh adalah seorang ahli anatomi, seperti seorang penjagal, dokter, perawat, atau seseorang yang bekerja di ruang bedah. Kebanyakan korban pembunuhan torso ditemukan di daerah yang disebut dengan Kingsbury Run, sebuah jurang yang begitu curam. Anehnya, sang pembunuh banyak mengincar penduduk kumuh kota Cleveland seperti pelacur, gelandangan, pengangguran, dan lainnya. Pembunuhan ini menjadi kasus yang membingungkan pihak kepolisian. Mereka bahkan sempat salah tangkap. Pihak kepolisian kebingungan dan keliru dalam menyelidiki kasus ini. Menurut rumor, pembunuhan ini ada kaitannya dengan kasus The Black Dahlia Murder. Empat, The Black Dahlia. Pada tanggal 15 Januari 1957, tubuh telanjang wanita muda berusia 22 tahun, Elizabeth Short, ditemukan terbaring di tanah kosong di daerah Plymouth Park. Kondisinya begitu nahas, kehabisan darah karena tubuhnya dipotong menjadi dua. Mutilasi dilakukan dengan memotong pinggang. Media kemudian menamai kasus mutilasinya belum terpecahkan ini bahkan oleh FBI dengan sebutan dengan The Black Dahlia. Pembunuhan ini memang begitu fenomenal dan sadis. Misalnya, sang pembunuh merobek bibir perempuan itu hampir mencapai telinga. Luka sobekan itu seperti sengaja dibuat mirip dengan senyum karakter Joker dalam film Batman. Kasus pembunuhan ini juga menginspirasi sebuah film, The Black Dahlia 1946. Film tersebut mengisahkan kehidupan Elizabeth dari kehidupannya sebagai seorang model yang sedang mencoba karirnya di Hollywood, hingga kasus kematiannya. Lima, pembunuhan cahaya bulan Texarkana. Pada tahun 1946, serangkaian pembunuhan membuat kota Texas panik. Pada bulan Februari tahun itu, pembunuhan fantom mulai menyerang pasangan saat senja pada akhir pekan, dimulai dengan Jimmy Hollis dan Mary Levy yang keduanya selamat. Serangan berikutnya hanya 4 minggu kemudian merenggut nyawa Richard Griffin dan Polly Ann Monroe, sementara pasangan lainnya Paul Martin dan Betty Jo Boxer mengalami nasib yang sama 3 minggu kemudian. Sebagai tanggapan, untuk mempersenjatai diri, polisi meningkatkan patroli, toko tutup lebih awal, dan Texas Ranger menyelidiki setelah hantu menyerang Kathy Stark dan pembunuhan suaminya Virgil. Pembunuhan itu berhenti, tetapi menjadi terus hidup menginspirasi film The Town That Dreaded Sundown 1976.